Pada kesempatan ini ingin kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan informasi dari Jakarta, beberapa saat yang lalu disampaikan bahwa ada 7 orang terkonfirmasi positif dari 13 sampel swab yang dikirim, dan ke-7 orang tersebut berasal dari salah satu klaster di Sukabumi. Dan kami sampaikan bahwa saat ini ke-7 orang tersebut sedang dalam isolasi, dan tadi sudah dikoordinasikan dengan Direktur Rumah Sakit Bayangkara, dan sore hari ini akan dipindahkan ke ruangan isolasi di Rumah Sakit Bayangkara. Selanjutnya kami perlu sampaikan bahwa kondisi umum saat ini dalam kondisi baik, dan secepatnya akan kita lakukan pengambilan sampel berikutnya besok dan seterusnya sesuai dengan prosedur penata laksanaan pasien COVID-19. Dan kita harapkan hasil swab yang diambil tersebut akan diperiksa di laboratorium Profesor W.J. Johannes Kupang, yang sedianya akan mulai kita operasionalkan pada tanggal 5 atau 6 Mei 2020 ini. Selanjutnya perlu kami laporkan, ada lagi satu klaster yang berasal dari Goa, dan berdasarkan penyampaian diketahui bahwa ada 2 pasien yang saat ini positif COVID-19 dan saat ini sedang diisolasi di Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo. Kami sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat untuk segera melakukan koordinasi dengan Direktur Rumah Sakit Daerah Komodo untuk kedua pasien tersebut untuk diisolasi dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Komodo di Labuan Bajo. Perlu kami sampaikan bahwa hingga saat ini jumlah sampel yang kita kirim ke berbagai laboratorium baik di Jakarta, laboratorium Puslitbangkes maupun laboratorium Ekman di Jakarta dan laboratorium BBTKL di Surabaya, dari 117 sampel yang dikirim itu ada 56 yang sudah ada hasil. Dari 56 itu 46 negatif dan 10 hasilnya positif. Sebagaimana kita ketahui, hari ini kami melaporkan ada 9
pasien yang positif dari klaster Sukabumi dan klaster Goa, 2 orang, dan 1 orang yang pasien kita yang sebelumnya positif yang sebelumnya. Saat ini yang belum ada hasil masih ada 36. Oleh karena itu kita tetap menunggu hasil dari Jakarta maupun dari Surabaya, dan mudah-mudahan kita bisa ketahui dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hal-hal yang sudah kita koordinasikan dengan para kepala dinas, baik Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat maupun Kepala Dinas Kota Kupang, agar supaya segera melakukan tracing kontak kepada semua yang bersosialisasi dengan yang bersangkutan, agar kita menemukan siapa saja yang sudah kontak langsung dengan pasien yang positif itu. Kemudian yang berikut, mencermati hal-hal tersebut, tentunya kita harus waspada secara sungguh-sungguh, karena dari sisi persebarannya itu tidak bisa kita katakan kondisinya aman. Ya, kita harus selalu mewaspadai transmisi lokal atau lokal transmisi yang sesuatu bisa saja terjadi apabila kita tidak lakukan prinsip-prinsip pencegahan maupun prinsip-prinsip deteksi dini. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan social distancing maupun physical distancing, jaga jarak, penggunaan masker, hal ini paling penting harus dilakukan oleh siapa saja saat ini. Kita melihat bahwa lalu lintas maupun interaksi saat ini semakin semakin padat. Kalau kita bandingkan dengan pada saat kita umumkan 1 orang positif COVID pada pasien 01, itu langsung sepi dan tidak riuh rendah seperti ini. Dan saat ini kita lihat makin banyak. Ya, dari 10 orang yang kita lihat di jalanan, ya, tidak semua orang menggunakan masker. Hal ini menjadi perhatian kita semua untuk segera, ya, menggunakan masker siapapun. Kemudian hindari kerumunan massa, hindari kontak-kontak person, yang hindari kebiasaan-kebiasaan yang tidak higienis, dan mari kita melakukan hal-hal yang positif, ya, perilaku hidup bersih dan sehat, selalu cuci tangan, dan mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit tersebut. Tentang kesiapan rumah sakit, kita sudah berkoordinasi dengan para direktur untuk melakukan pelayanan. Dan manakala terjadi peningkatan eskalasi kasus COVID-19 di Nusa Tenggara Timur, Bapak Gubernur telah memberikan dan Bapak Wakil Gubernur telah memberikan petunjuk agar kita bisa memobilkan para dokter spesialis ke wilayah-wilayah terpapar atau wilayah-wilayah sasaran ataupun rumah sakit yang membutuhkan tenaga dokter spesialis tersebut. Itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Salam. Baik, masyarakat Nusa Tenggara Timur dimanapun berada, dengan diumumkannya 9 orang yang tertular virus corona di Nusa Tenggara Timur, di Kupang dan Labuan Bajo, Manggarai Barat,
Itu berarti Nusa Tenggara Timur saat ini berada dalam zona merah. Karena itu Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur menghimbau kita sekali lagi untuk benar-benar berusaha menjaga, melindungi diri kita masing-masing dari penyebaran virus corona. Di Flores ada 2 orang untuk sementara, di Kupang 7, dan perlu kami sampaikan kepada kita semua, masih ada 350 orang tanpa gejala, masih ada 400-an orang pasien, orang dalam pemantauan, dan kita masih menunggu sejumlah sampel untuk konfirmasi. Kita harapkan dengan tertularnya 9 orang saudara kita, ini warning bagi kita semua untuk benar-benar memperhatikan protokol-protokol kesehatan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kadis Kesehatan. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Kepala Dinas Perhubungan terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang perhubungan, baik darat, laut maupun udara, tentu juga terkait dengan berubahnya Nusa Tenggara Timur dari zona hijau menjadi zona merah. Kepada Bapak Kadis kami persilakan. Terima kasih Bapak Humas, teman-teman media dan semua yang mengikuti acara pada siang hari ini. Selamat siang untuk kita semua. Terkait kebijakan di bidang transportasi darat, laut, dan udara sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan tadi, kebijaksanaannya masih tetap berlaku, tidak berubah. Di laut masih sama sesuai surat edaran kami. Pelarangan kepada angkutan penumpang di laut untuk semua jenis kapal masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 30 Mei sesuai dengan surat edaran. Di udara masih disesuaikan dengan PM 25/2020, kecuali untuk kebijaksanaan penerbangan antar kota di dalam wilayah Nusa Tenggara Timur masih kita bolehkan. Namun demikian, kami menghimbau kepada semua pelaku perjalanan, jika perjalanan Anda tidak penting-penting sekali, kami harapkan tidak melakukan perjalanan. Sekali lagi, tidak melakukan perjalanan. Kalaupun sampai terpaksa harus melakukan perjalanan karena hal-hal penting, sebagaimana yang menjadi ketentuan, Anda semua yang melakukan perjalanan harus dibekali dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah Anda harus benar-benar sehat. Karena itu dibutuhkan surat keterangan sehat bebas COVID dari rumah sakit pemerintah atau rumah sakit yang ditunjuk. Anda harus melakukan rapid test. Hanya dengan menunjukkan keterangan bahwa Anda benar-benar sehat, bebas dari COVID-19, Anda diizinkan untuk melakukan perjalanan yang khusus itu. Jadi sekali lagi, untuk perjalanan khusus itu harus dengan surat keterangan. Ini kebijakan yang kita buat. Nah, dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis, tentunya pengawasan di pintu-pintu masuk akan semakin lebih ketat, baik pintu masuk udara, pelabuhan maupun di darat, terutama di terminal tipe B yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan kepada kita semua pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Tenggara Timur, Bapak Kadis Perhubungan. Yang terakhir, kami harapkan kerjasama yang kuat, mulai dari provinsi sampai dengan RT, dan kita harapkan Bapak-Bapak Bupati se-Nusa Tenggara Timur, Wali Kota Kupang, untuk bisa memantau secara ketat dan disiplin, mengontrol warganya masing-masing di setiap wilayah, untuk memastikan warga-warga kita di Nusa Tenggara Timur bisa terselamatkan dari penyebaran virus corona. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur juga mendorong TNI Polri untuk bersama dengan infrastruktur pemerintahan sipil mengontrol, mengawasi, dan khusus untuk Polri, kita harapkan maklumat Kapolri ditegakkan secara baik dengan penuh kedisiplinan dan ketegasan sesuai dengan perintah undang-undang. Dan kami menghimbau masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk mentaati, mematuhi semua protokol kesehatan, selalu memakai masker. Warga Kupang, warga Nusa Tenggara Timur di mana saja berada, NTT sudah menjadi zona merah. Kalau kita mau selamat, pakailah masker, jaga jarak, jangan ciptakan kerumunan, menghindari kerumunan, selalu di dalam rumah, kecuali hal-hal yang mendesak. Keluar rumah selalu cuci tangan dengan deterjen di air yang mengalir, menjaga kesegaran tubuh, kebugaran tubuh. Dan saat ini tentu kita berperang melawan virus corona. Sudah ada yang positif, ya, dan jangan menambah lagi. Siapa yang menambah, ya kita juga. Dan supaya kita selamat, mari kita mematuhi protokol kesehatan. Kami menghimbau di seluruh ibu kota kabupaten, kecamatan, dan desa untuk tidak lagi berkumpul dimanapun, menghindari semua itu. Kita harapkan lalu lintas orang, lalu lintas kendaraan di setiap kabupaten kota untuk diminimalisir, bila perlu dihilangkan, dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Ya. Jumlah 9 orang bukanlah jumlah yang sedikit. Hari ini bukan tidak mungkin besok ada lagi dan meledak. Dan kita semua bertanggung jawab tentu terhadap keselamatan kita sendiri, keselamatan Nusa Tenggara Timur. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Selamat siang, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Gigi Doni Mere MPS, Bapak Kadis Perhubungan Provinsi NTT, Bapak Ishak Nuka ST Magister Manajemen, dan Bapak Kepala Biro Humas dan Protokol serta Provinsi NTT, Dr. Jelamu Akumarius MSI, yang telah berkenan menyampaikan informasi kepada kita sekalian di sore hari ini. Rekan-rekan media dan masyarakat seluruh Nusa Tenggara Timur, demikian informasi yang disampaikan, dan semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua untuk memaksimalkan apa yang sedang terjadi di tengah masyarakat, dan semoga kewaspadaan dan segala hal yang membuat kita untuk berusaha mengikuti protokol-protokol kesehatan yang dipersyaratkan oleh WHO maupun otoritas pemerintah. Terima kasih juga untuk Saudari Ike Mogoi dari Komunitas Tuli Kupang, Juru Bahasa Isyarat yang berkenan hadir. Terima kasih rekan-rekan media, terima kasih rekan-rekan gugus tugas yang terkait di dalamnya. Ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, rekan-rekan TNI Polri yang juga sempat hadir. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa sebentar malam jam 8 seperti biasa. Terima kasih, Tuhan memberkati.